Ulangi dari hadis yang diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu lailatal mi'raji bahran la ya'lamu miqdarahu illallah ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, pada waktu di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mi'rajkan naik ke langit ya. Ya, dimi'rajkan melihat sebuah bahron, lautan. Yang lautan itu kalau kita memandang itu luas, keadaannya luas. Seakan-akan itu di sana itu tidak ada tepinya sama sekali. Luas sekali. Jauh mata memandang. La ya'lamu miqdarahu illallah ta'ala. Dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala berapa luasnya lautan tersebut. Luasnya luar biasa. Ya. Wa ala syatihi malakun ala surati tairu. Adapun di pinggir, di tepinya lautan tersebut, itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah malaikat. Malaikat seperti burung. Ya, di tepinya itu ada malaikat seperti burung. Walahu bagi malaikat tersebut memiliki sab'una alfa janahin. Ada 70.000 sayap. 70.000 sayap. Allah Ta'ala ciptakan lautan. Lautannya luas memandang, artinya tidak ada yang bisa mengetahui luas lebarnya kecuali Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menciptakan di tepiannya itu ada malaikat yang seperti burung ya, yang memiliki 70.000 janahin, yaitu sayap. Idza qala al-abdu subhanallah taharraka min makanihi. Tatkala hamba Allah Subhanahu wa taala mengucapkan subhanallah, malaikat itu langsung bergerak. Ya, begitu bergerak ya, baca subhanallah, hamba Allah taala membaca subhanallah, malaikat itu langsung bergerak dari tempatnya. Wa idza qala walhamdulillah yabsutu ajnihatihi. Tatkala hamba Allah Subhanahu wa taala mengucapkan alhamdulillah, malaikat itu merentangkan sayapnya. Ya, merentangkan sayapnya. 70.000 sayap itu direntangkan. Ya. Setelah itu wa idza qala wala ilaha illallah, tatkala Allah Subhanahu wa taala, tatkala hamba Allah Subhanahu wa taala mengucapkan la ilaha illallah, tara malaikat itu terbang. Ya, la ilaha illallah itu terbang malaikat ya. Begitu terbang, wa idza qala wallahu akbar, tatkala malaikat, tatkala hamba Allah taala mengucapkan Allahu akbar, malaikat itu waqa'an nafsu fil bahri, menjatuhkan diri ke lautan tersebut. Ya, lautan tersebut. Wa idza qala wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, tatkala hamba Allah taala mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu apa? Yakhruju fayaqbidu ajnihatihi. Maka malaikat itu akan keluar terbang, terus menghibas-hibaskan sayapnya tersebut, dikibas-kibaskan. Ya. Setelah dikibas-kibaskan, fayaqtara min kulli janahin sab'una alfa qatratin. Ya. Setelah dikibaskan, setiap sayap tersebut meneteskan
sebuah tetesan air tersebut, ya, sebuah tetesan 70.000 tetesan setiap tetesan. 70.000 tetesan. Lah kalau dikalikan 70.000 sayap ini. Itu 70.000 tetesan tersebut. Setelah 7.000 tetesan maka fayakhluqullah ta'ala min kulli qatratin malakan. Setiap tetesan itu Allah Ta'ala ciptakan, jadikan itu tetesan malaikat. Malaikat, tetesannya air itu jadikan oleh Allah Ta'ala malaikat. Lah malaikat tersebut gimana? Malaikat itu malaikat itu fayusabbihuna wa yuhalliluna wa yastaghfiruna liqa'iliha. Malaikat itu membaca 70.000 kali 70.000 itu membaca tasbih, membaca tahlil, membaca istighfar liqa'iliha kepada orang-orang yang mengucapkannya itu. Mengucapkan tadi itu, mengucapkan di mana? Mengucapkan yang tadi itu, Pak, ya, yang mengucapkan apa nih itu? Istilah mengucapkan tadi, ra'aitul mar'u wa sabnui subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang mengucapkan itu. Jadi dibacakan tasbih, dibacakan tahlil, terus diistighfarkan, ya, dimintakan ampun oleh para malaikat itu kepada orang itu sampai ila yaumil qiyamah, hingga sampai hari kiamat. Ya. Jadi jangan dianggap remeh ya kita membaca itu. Malaikat yang Allah Ta'ala itu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu, ya nah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala ciptakan malaikat 70.000 tetesan, ya nih. Ciptakan untuk dibebaskan sampai hari kiamat, memintakan ampun malaikat itu kepada orang yang mengucapkan itu. Subhanallah. Ya. Jadi subhanallah, kita itu termasuk pilihan-pilihan orang yang membaca itu memang termasuk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Umat muslim, berapa banyak orang Islam atau umat muslim tersebut yang tidak membaca, pada dia ngakunya orang muslim tapi jarang sekali membaca bacaan kayak itu, bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sudah barang tentu kalau orang yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, pasti dia itu akan melaksanakan sholat. Karena itu dikiranya orang yang selepas kita melaksanakan sholat, ya dah. Selepas kita melaksanakan sholat kan pasti gitu. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pasti gitu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwata illa. Pasti kan kayak gitu. Dikiranya setelah kita melaksanakan sholat. Jadi memang pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Subdatul wa'idin ayhada, subdatul wa'idin dalam kitab Subdatul wa'idin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda, innallaha ta'ala khalaqan amuda baina yadayil arsy. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan tiang, di antaranya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surga itu ada depan surga itu ada ars, ada tiang. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tiang di depannya surga itu. Ya, tiang yang besar, luas, tinggi, panjangannya wallahu alam, hanya Allah taala yang mengetahuinya. Ya. Begitu diciptakannya, Fa'idha qala al-abdu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtiza'al amuda fayaqulu uskun. Tatkala hamba Allah Subhanahu wa taala itu mengucapkan dua kalimat syahadat,
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tatkala hamba Allah Ta'ala mengucapkan dua kalimat syahadat, istaza'a taza amudu, maka tiang tersebut yang besar luasnya itu Allah Ta'ala yang mengetahui, itu bergoyang-goyang tersebut, bergetar. Tatkala hamba Allah Ta'ala mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiang itu bergetar. Tiang itu bergetar. Tidak akan berhenti-berhenti. Tidak akan berhenti-henti. Setelah tidak akan berhenti, nah riso benar ini tiang itu, ini bergetar terus, ya bergerak terus. Fayaqulullah Ta'ala, maka Allah Ta'ala itu berfirman, uskun ya amudun. Diam enggak kau? Diam enggak kau? Bergetar terus ini, bergerak terus. Makanya fayaqulul amudu, maka tiang tersebut berbicara, berkata, aku enggak mau gerak. Dia. Bicaranya gimana? Kaifa askunu walam taghfir liqailuha. Bagaimana aku mau diam sedangkan kau belum mengampuni kepada orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sebelum Allah Ta'ala mengampuni orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maksudnya dosa-dosanya. Tiang itu selalu bergetar terus, bergoyang, sangat dahsyatnya. Ya, bergoyang. Sebelum Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya orang yang mengucapkan kalimat ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fayaqulu Allah Ta'ala qad ghafartu lahu fayaskun inda dzalika. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad ghafartu lahu. Udahlah sekarang aku ampuni dia dosa-dosanya. Orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Seluruh dosa-dosanya. Ya. Kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dua kalimat syahadat tersebut bisa menggugurkan, menghapus dosa-dosa besar yang mana kita itu tidak tahu sama sekali. Umat lain misalnya masuk Islam, walaupun dia itu dulunya pernah membunuh, pernah memperkosa, pernah berzina, pernah zalim, bertobat, melafadzkan dua kalimat syahadat, itu dosa-dosanya itu gugur semuanya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat banyak-banyaklah mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang yang sekali mengucapkan dua kalimat syahadat, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah apalagi kita melaksanakan, kita umat muslim yang sering melaksanakan sholat. Berapa rakaat kita melaksanakan sholat sehari semalam? 17 rakaat. Kalau 17 rakaat berapa itu? Kalau 1 rakaat, 4 rakaat kita membaca dua kalimat syahadat 2 kali. Ya enggak? Ya. 3 rakaat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat 2 kali juga. Atayatul akhir, atayatul awal dengan atayatul akhir. Ya enggak? Kalau dijumlahkan misalnya itu, ya enggak? 17 kali 2 saja itu. Berapa kali kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, belum sunah-sunah yang lainnya. Lah yang sekali saja dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi umat muslim yang melaksanakan sholat, melaksanakan bacaan 2 kalimat syahadat itu berkali-kali, ndak seperti bayi yang dibersihkan dari dosa-dosanya tersebut. Ya, seperti bayi itu. Ya, dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti bayi yang dilahirkan oleh Allah
oleh ibunya tersebut. Ya. Jadi di situ subhanallah ya. Manfaatnya kita itu melafadzkan 2 kalimat syahadat. Jangan lupa memperbanyak 2 kalimat syahadat. Supaya tiang-tiang surga, tuang-tuang sana itu, tiang surga di depan surga itu bergerak terus. Selalu Allah Ta'ala mengampuni kita. Subdatul wa'idin ayat subdatul wa'idin hukiyah anna Musa alaihi salatu wassalam alaihi salatu wassalam kana mara fi ba'dil turaqi fara'a syekhan anjana tawghura minal kibari. Ya, jadi ada suatu cerita ya, Nabi Musa tersebut lewat di sebuah kota atau desa lah. Kemudian melihat seorang laki-laki yang sudah tua, rentah, badannya itu membungkuk, jalannya membungkuk karena ketuaannya umurnya itu. Ya. Karena ketuaannya itu waqad syadda zanaran ala wasti. Dia telah membungkuk, mengangkat tongkat di pinggir. Ya. Sedang membungkuk tersebut, terus di tengah-tengahnya perutnya tersebut, ya, di tengah-tengah perutnya tersebut dia ada sebuah kendi, ya, dia ada sebuah kendi sambil memegang api. Ada orang yang tua rentah di tepi jalan, ya, terus dia menganu ikat pinggang, ada kendi, dia memegang api, gitu Pak. Ini orang apa ciri khasnya orang apa ini? Memegang kendi, air minum, terus ada apinya tersebut. Biasa memegang api tersebut, ya, kami memukul. Ya, setelah itu gimana? Baina yadahi naran ya'buduha, dan dia tersebut tangannya memegang itu dia menyembah api. Dia selalu api tersebut disembah-sembah. Faqala Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Musa tersebut berkata, "Ya Syekh, mundu kam sanatin ta'budu hadinar." Kata Nabi Musa, "Ya Syekh, berapa lama kamu itu menyembah api tersebut yang ada di tanganmu tersebut?" Orang tua, berapa lama kamu itu menyembah api yang kau pegang tersebut? Ya, yang kau sebut berapa lama kamu? Faqala Syekh, maka Syekh tersebut, orang yang sudah tua tersebut berilang, mundu arba'i mi'atin wa tis'ina sanatan. Ya enggak? Berapa kali itu? Jadi 460 tahun, 460 tahun. Ya. 460 tahun menyembah api selama itu. Orang tua menyembah api tersebut selama 460 tahun. Faqala alam ya'ti laka an tatuba min ibadatinar. Apakah kamu, Nabi Musa bilang, apakah kamu tidak mau bertobat selain menyembah api tersebut? Tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, hindari meninggalkan api tersebut. Wa na'udzu ilal malakil jabar, dan kamu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa, Malikil Jabar, rajanya di raja, yang maha perkasa. Faqala ya Musa, maka saya itu berbicara, ya Musa, atara anna Allah Ta'ala lau raja'tu ilaihi yakubiluni, baluni. Orang tua itu bilang, ya Musa,
seandainya aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah Subhanahu wa taala itu akan menerima tobatku? Akan menerima aku, katanya. Kata si orang tua tersebut. Kalau Musa, maka Musa itu berkata, ya. Musa itu berkata, alaihi salatu wassalam, fa kaifa la yaqulu wa arhamur rahimin? Bagaimana mungkin dia tidak mau menerima tobatmu sebenarnya dia itu tersebut Maha Rahman Rahim kepada hamba-hamba Allah kepada hamba-hambanya. Bagaimana mungkin dia tidak mau menerima tobatmu sedangkan dia itu zat yang Maha Rahman dan Rahim. Wa qalamu ya Musa inna alimta anna Allah ta'ala yaqbalul har rabbina bima karamihi wa lutfihi wa arada alal Islam. Sesungguhnya inna alimta, faqala Musa, sesungguhnya Nabi Musa Syekh tersebut berkata, ya Musa, inna alimta, sesungguhnya saya, kalau engkau mengetahui anna Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala yaqbalu harabina, menerima tobatnya kepada orang yang berlari, maksudnya menjauhi dari Allah Subhanahu wa taala, bi karamihi wa lutfihi, dengan sifat kemuliaannya dan dengan sifat kehalusannya atau kelembutannya tersebut. A'radu alal Islam, aku akan masuk Islam. Musa farada alaihi Musa, maka Musa tersebut menawarkan masuk ke agama Islam. Ya, Nabi Musa itu sudah Islam tuh. Nabi-nabi terdahulu itu semuanya Islam. Ya, bertauhidkan kepada Allah Ta'ala. Mana ada Nabi Musa itu mengajarkan agama Yahudi? Tidak ada. Ya, Nabi Isa apa? Mana ada? Tidak ada. Ya, jadi semuanya itu agama, semuanya apa? Nabi terdahulu itu semuanya Islam tersebut. Nabi Musa menawarkan Islam. Farada alaihi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa itu menawarkan untuk masuk ke agama Islam. Al-Islamu faslim. Kamu masuk agama Islam, pasti kamu akan selamat. Faqala, maka bilanglah kalau kamu mau masuk agama Islam, ucaplah la ilaha illallah Musa Rasulullah. Bilanglah tidak ada Tuhan selain Allah, Musa Rasulullah, Musa utusan Allah. Kalau kita Nabi Yekati Muhammad, maka kita bersyahadatkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Samanya sama Nabi Muhammad, akhir zamannya Nabi Musa, la ilaha illallah Musa Rasulullah. Zaman Nabi Isa, la ilaha illallah Isa Rasulullah. Samanya Nabi Dawud, begitu juga la ilaha illallah Dawudu Rasulullah, dan seterusnya sampai hari ini, ya, sampai akhir zaman, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hadathu sayhatu wa saraha hatta khusya alahil mautu bikarhil Islam. Kemudian setelah beliau tersebut mengucapkan la ilaha illallah Musa Rasulullah, mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fa khadat sayhatu, beliau tersebut menjerit, berteriak, saking gembiranya. Orang tua tersebut berteriak saking gembiranya. Wasarahu hatta khusya alail mauta, berteriak gembira sehingga dia itu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana? Wasya alaihil mautu, orang tersebut tidak bergerak lagi. Saking gembiranya berteriak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lalu tidak bergerak lagi. Begitu tidak bergerak, digerak-gerakkan, ya, digerak-gerakkan, dia saking bungahnya, saking gembiranya masuk Islam, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala, gembira, saking takutnya. Akhirnya apa? Orang tersebut mati, tapi Musa belum tahu kalau orang itu meninggal dunia.
Ya, begitu ndak ketawa itu saking gembiranya itu diam senyap. Sangka apa? Fahara kaum Musa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Musa alaihi salam tersebut menggerak-gerakannya. Orang tua, bangun. Nah, sana. Orang tua bangun. Ya. Biri jelah li. Faidan huwa fariqud dunya. Begini kan Pak istilahnya kan dia duduk. Bangun. Gini Pak istilahnya Pak. Bangun enggak bangun. Ternyata orang tua tersebut fariqud dunya, meninggalkan dunia. Ya, artinya mati. Faqada Musa alaihi salatu wasalam fi tahzihi wa dafnihi. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasalam tersebut merawatnya, mengafaninya, menyolatinya, terus menguburkannya, mentahlilkannya. Di dalam jenazahnya, dikafaninya, dirumatnya, dikuburkannya oleh Nabi Musa alaihissalam. Summa waqafa ala qabri faqala. Setelah berhenti di kuburannya, Nabi Musa tersebut berkata, Ilahi uridu an tu'alimani adan. Ya, adan amiltu hadal abdu bitauhidi wa akhadu. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhan kami. Nabi Musa bilang, ya Tuhanku, aku sih berharap engkau menunjukkan apa sih sebenarnya yang kau perbuat kepada hambamu yang baru masuk Islam tersebut, yang baru bersahadatkan tersebut. Aku tidak tahu. Coba beritahulah aku tentang ketahuan dia, tentang ketahuan beliau tersebut. Fanazala Jibril. Maka malaikat Jibril itu turunlah kepada Musa. Waqala dan berbicara kepada Musa, ya Musa, inna rabbaka yaqra'u salam wa yaqulu. Ya Musa, sesungguhnya Tuhanmu, kata malaikat Jibril, membacakan salam atasmu. Fa yaqulu ma alimta annaman solihana bi kalimati la ilaha illallah Musa Rasulullah nakra'uhu ila jannah bika wandul bisuhum min dilil jannati. Masya Allah, ya, orang yang baru masuk Islam, annaman solihana, sesungguhnya orang yang membagusi bi kalimati la ilaha illallah, membaca kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Musa Rasulullah, kalau kita Muhammad Rasulullah, nakrabuhu ila janabina, maka dia akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keharibaannya Allah Subhanahu wa taala, dan wanul bisuhu min hulali jannah, dia akan diberi bagian dari surga tersebut. Lah apalagi orang yang berkali-kali membaca dua kalimat syahadat. Faraja'a Musa alaihi salatu wasalam ila qaumihi fa akhbarahum kisahhu. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasalam itu menceritakan hal semacam itu kepada para umatnya. Fa'idu harfa la ilaha illallah Musa Rasulullah la ilaha illallah. Kalau kita kan Muhammad Rasulullah. Hitunglah hurufnya la ilaha illallah. Jadi perhitungannya hurufnya la ilaha illallah Musa Rasulullah itu arba'ata wa isrina harfan, ada 24 huruf. Kalau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berapa huruf? Lebih dari 24 huruf. La ilaha illallah Musa Rasulullah saja 24 huruf. Faqad hafarallahu bi kulli harfin dunuba sab'ina wa isrina sanatan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap hurufnya dosa-dosa hambanya yang telah mengucapkan la ilaha illallah selama 70 tahun. Setiap hurufnya diampuni dosa-dosanya selama 70
tahun. Ya kalau 24 dikalikan saja. Lah kalau asyhadu anna Muhammad Rasulullah lebih dari 24, satu huruf mengucapkan 2 kalimat syahadat, satu hurufnya diampuni dosa-dosanya selama 70 tahun. Subhanallah. Selama 70 tahun. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terampuni dosa-dosanya. Orang yang baru masuk mengucapkan 2 kalimat syahadat saja diampuni dosa-dosanya. Apalagi orang yang sudah berkali-kali membaca 2 kalimat syahadat, apa tidak lebih-lebih ya. Mudah-mudahan kita itu merupakan kalimat tauhid, kalimat untuk menguatkan keimanan kita tersebut. Sering-sering membaca la ilaha illallah ya, Muhammad Rasulullah atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu sering-sering. Jangan tinggalkan bacaan tasbih. Jangan tinggalkan bacaan tasbih ya. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, memberi hidayah, memberi keberkahan, umur panjang, berkah. Allahumma amin. Usaha lancar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan zakirin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi'in amma wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalitina masyana ala ikhwanina wa limu'alina jami'il muslimina samat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umuri dunya wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal afiyah wa qina anin nas ya Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah fitnatihim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati wassalam wa haqiqna bi taqwal istiqamah. Wa aitam bi mujibati nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ja'alna wa alana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wa dhayyar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma dafa'na minal bala' wal waba' wal qala' wal fasya wal munkar wa syadidal mihana wal fitana wal amrad asman la yadfa'uka ghairuk. Allahumma kshifna minal bala' wal waba' wal qala' wal fasya wal munkar wa syadidal mihana wal fitana wal amrad asman la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wa subhanaka Allahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.